Oke, selamat pagi ya untuk kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali dengan saya di kelas Fotografi Public Relations. Untuk hari ini saya akan membahas tentang lanjutan dari materi kita sebelumnya, yaitu tentang segitiga exposure. Di mana segitiga fotografi atau segitiga exposure dalam fotografi ini merupakan komponen utama yang harus kita kuasai untuk bisa mengatur atau mengelola sebuah kamera untuk menghasilkan gambar ya. Jadi ini adalah kunci dari pengoperasian kamera kalau misalkan kita settingnya dalam mode manual. Yang pertama, segitiga fotografi ada yang ingat? Ada ISO, sensitivitas sensor kamera terhadap cahaya, ada juga aperture atau diafragma ya, bukaan lempengnya itu kan, bukaan lempeng dari lensa kamera, dia mengatur seberapa banyak cahaya yang masuk dan akan ngefek ke deep of field atau ketajaman dari gambar yang kalian ambil. Yang ketiga, berkaitan segitiga exposure itu berkaitan dengan kecepatan, yaitu shutter speed ya. Jadi seberapa cepat reflecting mirror dari kamera kalian itu bisa membuka dan menutup dan menghasilkan akhirnya seberapa cepat dia bisa menangkap benda atau objek yang kalian foto gitu ya. Nih kita share dulu. Yang mana ya? Yang ini ya. Sip. Kita lanjutannya ya. Nih, yang ini. Kalau minggu lalu, kalian udah pada mencoba-nyoba ya, gimana ngatur shutter speed dengan berbeda-beda aturannya gitu ya. Pengaturannya ada yang 1/1000 per 1000 second gitu ya, ada yang 1/125 atau 1/500. Kemarin sempat saya minta untuk coba-coba untuk nangkep gambar air ya, air. Jadi udah ada hasilnya kan, ada yang kalau berhasil, ada beberapa juga yang udah uh, kontak saya, "Bu, kayak gini nggak hasilnya? Miss, kayak gini nggak hasilnya?" Iya, beberapa dari kalian udah berhasil nangkep si airnya itu jadi freeze, jadi diem gitu kan. Tapi harus ada yang diotak-atik, misalnya ISO-nya dinaikin karena hasil fotonya masih kadang-kadang agak gelap. Atau kalau misalkan pakai kamera HP yang pakai setting atau mode manual, itu justru akan mempengaruhi juga sih ya, karena kan harus ada ISO-nya, pencahayaan harus sesuai gitu ya. Nah, ini selanjutnya kalau kemarin kalian udah nyoba-nyoba tentang shutter speed dari segitiga exposure itu, nah kalau sekarang kita fokusin ke aperture atau bukaannya itu irisan diafragma lensa atau lempengan yang ada di dalam lensa ya. Kalau kalian lihat lensa kamera kalian, hmm, lensa saya ada di belakang, lensa kamera kalian, itu kalau misalkan kalian shutter, kalian cekrek-cekrek, itu biasanya ada kayak lempengan, nah lempengannya tuh kayak gini tuh, kayak membuka, menutup. Nah, itu disebut dengan aperture atau diafragma, ya, atau iris. Diafragma lensa itu kalau di kita tuh mata, ya iris mata kita, gitu ya. Nah, ini biasanya minggu lalu juga saya udah jelasin ya kalau aperture untuk apa, ya kan. Nah, ini saya review lagi kalau aperture itu untuk mengatur jumlah cahaya yang masuk gitu. Jadi cekrek-cekrek gitu kan. Kan kita membuka, nutup lensanya, buka, nutup. Nah, mau seberapa besar lempengan yang dibuka, diafragma yang dibuka, itu akan menentukan seberapa banyak cahaya yang masuk. Gitu ya. Kayak misalkan kita punya di dalam ruangan yang kayak bisa bilang kemarin ya, kita dalam ruangan mau seberapa banyak cahaya yang masuk, ya kita tinggal buka aja gordingnya seberapa besar gording yang mau kita buka gitu kan. Nah, begitu membuat seluruh bagian gambar menjadi lebih tajam atau f-stop atau yang disebut sebagai deep of field atau ketajaman ya. Area deep of field itu ketajaman area yang bisa ditangkap oleh kamera kalian itu dipengaruhi juga oleh aperture ya. Jadi kalau misalkan untuk aperture-nya sempit gitu kan berarti f-stop-nya harus f-stop yang besar, tapi angkanya kecil gitu ya. Nanti kita lihatin lagi. Ini pengaturan aperture ya. Ini f-stop-nya di 5,6 karena beberapa kamera itu memang minimalnya aja udah bukaannya f56 ya, tergantung dari focal length-nya juga. Anggapnya ini pengaturannya kayak gini. Nah, selanjutnya ini ya kemarin udah sempat saya kasih contoh yang kayak gini ya. Deep of field, ketajamannya seperti apa? Misalnya kalau misalnya kalian pakai deep of field-nya
Nih sebutannya biar kalian gampang. Pada aperture besar, ingat, aperture besar berarti bukaannya besar, tapi ruang tajamnya semakin sempit. Ya, aperture besar angkanya kecil. Ingat baik-baik, kalau kita sebut setting dong aperture-nya besar, berarti bukaannya besar, tapi angka yang diwakilinya adalah f-stop kecil, angkanya F28, F4, F5,6, tapi kalau misalkan besar berarti lebih besar lagi. Kalau kecil, aperture-nya kecil, berarti angkanya besar, jadi kebalik ya. Nah, kalau aperture-nya besar, bukaannya besar, dia kan corong tuh, bentuknya tuh mencorong, mengerucut ya. Jadi kalau misalkan bukaannya besar, dia makin lama makin kecil gitu kan. Aperture-nya besar, dia ruang tajamnya tuh semakin sempit. Kenapa? Karena memang yang bisa ditangkap oleh si lensa kamera kalian semakin lama semakin menyempit ya. Kayak gini misalnya contohnya nih. Kalau aperture-nya besar, ya, aperture-nya besar, ini katakanlah f40 misalnya gitu ya, dia bisa menghasilkan deep of field yang justru malah kecil. Jadi kalau objek kalian mau moto 3 kucing nih, tapi deep of field kalian diaturnya deep of field besar gitu kan, justru malah ketajamannya hanya segini. Tapi kebalikannya kalau deep of field kalau f-stop kalian kecil, angkanya besar ya, ingat angkanya besar. Tapi sebutannya kecil, f-stop kecil, aperture kecil, justru deep of field-nya atau ruang ketajamannya dia justru akan semakin luas. Jadi ke foto nih 3 kucing, ya. Dicek di video saya atau penjelasan saya minggu lalu, gitu ya. Nanti saya upload juga kalau untuk kelas ini. Kemarin saya uploadnya untuk kelas yang hari Rabu ya. Oke, ini contoh-contohnya, ya. Kalau f-stop-nya besar, ya, dia akan menghasilkan ruang ketajaman yang kecil. Jadi kalau kita fokusin lensa kita ke kotak surat ini nih, kita fokusin ke sini, taruh fokusnya di sini, kita atur aperture-nya bukaan besar. Ingat, aperture bukaan besar, f-stop-nya diwakili dengan angka yang kecil. Ya, kalian coba dengan f-stop besar ya, aperture besar, f-stop 2,8, maka yang akan tajam gambarnya, yang jelas, adalah ininya aja. Yang belakangnya, daerah sekitarnya itu akan ngeblur. Kenapa? Karena dia kan bukaannya besar, dia akan semakin mengecil ke benda, gitu ya. Semakin besar bukaan lensa kalian, pas nyampe ke benda dia akan semakin kecil, deep of field-nya makin kecil. Begitu pun sebaliknya, kalau misalkan aperture-nya itu malah aperture bukaan kecil, ya dia akan semakin besar ketika dia menangkap suatu objek, gitu ya. Ini lihat, kalian sama-sama memfokuskan kamera kalian, lensa kalian ke tiang atau ke benda, misalkan benda apapun. Di sini contohnya kotak surat ini. Atur aja kamera kalian dengan f-stop yang kecil ya, f-stop kecil. Ingat, f-stop kecil angkanya besar. Tuh, aperture kecil gitu kan, bukaan kecil, aperture kecil. Nah, ini akan menghasilkan bukaan atau deep of field yang luas, ya. Kenapa luas? Jadi semuanya ketangkep. Tuh, kalau ini kan ngebelakangnya blur karena deep of field-nya sempit, ya. Kalau ini deep of field-nya luas, jadi sampai belakang-belakang sini tuh ya tajam semuanya, gambarnya nggak ada yang ngeblur. Ini perbedaan kalau kalian mengatur kamera kalian dengan perbedaan aperture yang berbeda kayak gini. Cobain. Ya, cobain. Tuh. Aperture yang kecil, ingat aperture yang kecil angkanya akan semakin besar. Ya, f16, f22, atau terus aja tergantung kalian ada berapa di lensa kalian kameranya. Nih, akan menjadi lebih luas. Detail. Ini akan membantu menangkap detail pada keseluruhan gambar. Iya, tergantung ruang gambarnya. Kalau misalkan segini dalam frame kalian, ini akan semua ketangkap dan secara tajam. Kalau aperture-nya bukaannya atau aperture-nya kecil. Tapi kalau aperture-nya besar, dia yang fokus hanya akan ini aja, selebihnya akan blur karena deep of field-nya semakin sempit. Kalau ini deep of field-nya luas. Ya. Paham ya sampai sini ya? Kalau ada yang mau tanyain bisa langsung chat di Zoom kita atau di WA grup ya. Oke, kalau shutter speed kan kemarin udah nyobain ya.
Beberapa orang udah nyobain, di antara kalian juga udah ada yang nyobain nangkep air ya, udah ada perbedaannya. Nah, tapi dia harus dibarengi dengan penggunaan aperture sama ISO. Kan kadang-kadang kalian ada yang saking cepatnya nih mau nangkap air yang bergerak, kalian pakai shutter speed yang kencang. Ya, satu speednya misalkan 1/500 atau sampai 1/1000 misalkan ya. Saking cepetnya tuh, iya dia bisa nangkap air yang bergerak karena dia hampir menyaingi gerakan air. Jadi sama-sama bergerak cepat gitu kan untuk menangkap. Jadi yang ininya bergerak nih, ini bisa nyaingi kecepatan yang ini, akhirnya dia ke-freeze. Tapi karena saking cepatnya dia bisa menangkap air yang bergerak menjadi nge-freeze, cahaya yang masuk ke kamera juga dia jadi sedikit saking cepatnya si mirror reflecting mirrornya cepet ya, nutup bukanya, makanya dia jadi agak gelap. Nah, itu dibutuhkan kalian untuk mengatur, bisa mengatur dari ISO-nya bisa dinaikin dikit, kalau emang ruangannya agak gelap gitu ya. Kalau di dalam ruangan normalnya kan hasil maksimal ISO itu di 50 sampai 100 lah, tapi kalau ruangannya agak gelap boleh dinaikin ke 200 gitu ya, atau mungkin lebih gelap lagi 400. Tapi jangan sampai kegedean, nanti kan bisa ada noise atau greeny ya, kayak gitu. Itu yang harus dicoba-coba kombinasinya. Kombinasi angkanya silahkan dicoba-coba gitu ya. Ini udah ya. Ini contoh yang minggu lalu. Kalau misalkan shutter speed, semakin kalau kita menangkap benda yang bergerak, maka terus hasilnya pengen nge-freeze, pengen kelihatan diem, maka kita harus mengatur kamera kita dengan shutter speed yang sama-sama cepat. Minimal dia mengimbangi kecepatan objek benda yang pengen kita foto. Ya, tapi kalau kecepatan lensa kamera kita shutter speed-nya itu lebih lambat daripada objek yang bergerak itu, nanti hasilnya gimana? Hasilnya ketangkap nggak ketangkap, tapi hasilnya jadi ngeblur gitu ya, atau ada kayak bayangan. Nah, nah ini ada salah satu teknik. Kalau kemarin kan sebenarnya kalian udah bikin ya teknik yang kalau misalkan air kalian berhasil moto air dan hasilnya diem, itu artinya kalian berhasil untuk membuat foto freezing. Tapi itu kan air. Bisa nggak objek yang lainnya? Bisa. Objek benda bergerak, orang lagi olahraga, atau kalian sendiri loncat, jadi terlihat seolah-olah kalian melayang. Atau namanya levitasi ya, yang sempat ngetren itu foto-foto levitasi atau melayang. Itu bisa dengan pengaturan freezing ya, atau shutter speed tertentu yang bisa diatur sedemikian rupa. Nih biasanya untuk freeze itu tergantung kecepatan. Kalau kita cuma loncat doang, kayak 1/250 itu loncatnya dari tanah ya. Kita dari tanah, kita loncat 1/250 second itu bisa ketangkep. Tapi kalau misalkan loncatnya agak tinggi, agak jauh gitu ya bisa 1/250 atau 1/500 disesuaikan. Kalau 1/250 nggak ketangkep, naikin lagi aja gitu loh ya. Jadi nanti bisa disesuaikan. Nggak, aturan kayak gini tuh nggak baku, tapi kisarannya kira-kira 1/200, dimulai dari 1/250 gitu yang kira-kira kecepatannya bisa mengimbangi kecepatan kita loncat gitu, atau orang-orang loncat atau bergerak gitu ya. Ini kayak gini nih, self levitation. Kalian cobain nanti loncat gimana, atau temennya atau saudaranya atau keluarganya suruh loncat, terus pas hitungannya 1, 2, 3 loncat, kalian crack gitu, udah crack ya. Jadi kalian udah standby, dia loncat. Jadi pas dia di atas, crack gitu, di shutter, tuk, gitu ya. Dengan catatan shutter speed kalian udah diatur di 1/250 minimal. Ya, ISO dan lain-lain nanti menyesuaikan ISO dan aperture ya. ISO misalkan kalau kalian ada dalam ruangan ya dan terang ya cukup 100, 200 gitu. Kalau di luar terang banget ya cukup 50 atau 100. Nah, aperture nanti yang efek di aperture adalah kalau aperture-nya bukannya kecil ya, aperture-nya kecil, maka nanti semuanya ini bakalan jelas. Tapi kalau aperture-nya besar nanti yang fokus cuma ininya doang. Nanti silakan kalian coba ya. Nah, kalau ini panning ini kalau fotografer kita atau kita sebagai fotografer memotret subjek yang bergerak sambil menggerakkan kamera secara tandem dengan gerakan subjek. Artinya gini, kalau ada motor lewat, kalau ada mobil lewat, kita atur speed kalian di 1/30. Nih, speed dimulai dari 1/30 atau bisa naik ke 1/50 atau 1/60.
taruh titik fokus di benda yang bergerak itu, misalkan nih, HP saya gerak nih ya, HP saya objek. Objek yang bergerak nih, HP saya objek bergerak, set gitu ya. Kalian taruh motor nih gerak nih. Kalian taruh fokus kamera kalian ke objek yang bergerak ini. Mau lari, gerak, motor, mobil. Kita ikutin kamera, cekrek gitu, sambil cekrek. Kita taruh fokus ke benda yang bergerak, ke motor, mobil, atau orang yang bergerak dengan disuruh lari lah gitu ya, pura-pura. Kita taruh, cekrek, ikut-ikutan gerak. Nanti lihat hasilnya, kayak gimana. Harusnya hasilnya kayak gini. Ya, yang lainnya ngeblur, fokus di bendanya aja. Ya, di benda yang kalian taruh titik fokusnya di situ. Ini akan hasilnya akan kayak gini. Ini namanya teknik panning. Jadi panning itu, jadi kita memotret objek foto yang sedang bergerak. Caranya, kita ngikutin gerak si objeknya. Lensa saya ngikutin benda yang gerak, krak, gitu. Jadi sambil ikutin, difokusin dulu, taruh titik fokus, mobilnya gerak, cekrek, gitu. Kita ikutin dia. Nah, tapi pengaturan shutter speed-nya dimulai dari 1/30, 1/50. Itu cukup lah. Coba cek nanti, hasilnya kayak gini nggak? Ya, coba nanti dicobain. Kalau blurringnya kalian pasti kemarin udah ada yang hasilnya agak blur. Kalau misalkan kalian moto airnya tuh air pancuran gitu, kalian pakai shutter speed yang agak lambat. Nah, hasilnya bakal ngeblur. Misalkan kalian pakai shutter speed yang 1 second atau 1/30, itu hasilnya akan lambat. Kenapa? Karena kecepatan lensa kita untuk shutter gitu ya, itu lebih lambat dari benda yang bergerak. Hasilnya kita nggak bisa nangkep mengimbangi kecepatan objek kita, makanya dia ngeblur, kayak ada bayangan. Ya, ini namanya blurring. Selain kalian bisa menghasilkan blur itu dari tadi pengaturan aperture ya. Jadi kalau yang apa tuh namanya yang ngeblur belakangnya gitu ya, itu bisa pakai pengaturan aperture juga ya untuk menghasilkan blurring. Kayak gini nih contoh nih, ini kan kayak mancur nih. Kalian kemarin udah ya moto air gitu, kalau misalkan pakai shutter speed yang lambat, lebih lambat dari gerakan objeknya, itu hasilnya akan blur. Semakin lambat, ininya semakin cepat, akan semakin kayak gini. Semakin kayak kepulan awan gitu. Tapi kalau semakin cepat, misalkan dinaikin dari tadinya cuma 1/30 atau bahkan 1 second atau 2 second gitu ya, dinaikin jadi 1/125, dia bakal kelihatan kayak bintik-bintik. Dinaikin lebih kan kayak panjang-panjang gitu ya, tapi misah-misah. Tapi kalau semakin dinaikin lagi, maka akan kayak bintik-bintik air yang nge-freeze yang diam, kayak gitu. Ya. Sekarang nanti kalian tugasnya adalah nyobain salah satu di antara nggak salah satu ya. Cobain, kalau kemarin kan untuk freezing ya, kemarin udah freezing. Nah, cobain levitasi sama panning. Artinya kalian freezing levitasi sambil loncat. Kalau kemarin kan freezingnya freezing air dengan shutter speed. Ini juga dengan shutter speed. Yang kedua, kalian bikin gambar panning dengan teknik namanya panning. Ya, panning. Tapi jangan pening. Kalian ini jangan ikutan pening. Dicobain aja. Nggak usah takut salah. Kalau misalkan, ini saya udah atur kayak gini, tapi kok hasilnya kayak gini, silahkan langsung chat saya di WAG. Kita langsung praktek bareng di situ. Karena kadang-kadang kalian pas kuliah kan nggak megang kamera semua ya, tapi saya yakin kalian mau berusaha untuk minjem atau nyari kamera, jadi kita bisa sama-sama belajar. Dan kenapa saya bikin rekaman ini, supaya bisa kalian ulang-ulang lagi kalau misalnya kalian lagi mau belajar, gitu ya. Oke, kalau misalkan ada yang mau ditanyakan, bisa chat saya di WAG, kita diskusi bareng-bareng, saya dampingi kalian untuk praktek dari jarak jauh. Ya. Oke, kalau gitu makasih semuanya, sehat selalu, sampai ketemu lagi di sesi selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.